diskusi. Sudah ada pertanyaannya masuk, Mas Wisnu, dari Dewi Unisa. Bagaimana penanganan pertama, baik itu medis maupun psikis pada TIA? Gimana? Bisa diulang? Saya kok agak Bagaimana penanganan pertama pada TIA, baik itu secara medis maupun psikis? Oke. Ya tentunya kalau secara medis pastinya kalau TIA sebelum 6 jam. 6 jam setelah dia serangan itu adalah super duper golden period. Jadi segera bawa dia ke rumah sakit. Segera dia harus mendapatkan sebuah penanganan 6 jam awal. 6 jam awal. Dia harus segera mendapatkan treatment. Tetapi untuk psikologisnya apa? Sebagai seorang fisioterapi, kita harus mempertimbangkan culture itu budaya dia, watak dia, pekerjaan dia apa. Kalau Anda memegang seseorang yang tentara dan pangkatnya jenderal atau kolonel, kemudian dia terkena stroke, dia akan depresi. Dan itu sangat susah untuk membangunkan kemampuan psikologisnya dia. Maka saya akan ajak dia untuk bicara santai, saya tidak akan langsung, Pak, posturnya, Pak, ototnya ini, Pak, sensorisnya tidak, tapi saya akan ajak ngobrol pelan-pelan. Pak, apa kabar? Bagaimana kondisinya? Sudah bisa apa? Ini yang ditanyakan ke pasien, high level function-nya. Jangan tanyakan apa yang dia tidak bisa. 1, karena dia akan drop sekali. 2, karena akan banyak sekali PR Anda. Tetapi kalau jenengan atau Anda bertanya, Bapak sudah bisa apa? Maka itu akan menimbulkan sebuah hal yang, saya sudah bisa tidur miring, Mas. Sendiri, Mas. Itu akan mempermudah Anda. Oke, tidur miring sendiri. Next, saya akan bawa ke duduk. Pak, kita coba untuk duduk bisa enggak ya? Coba ya. Dan pasien jangan digurui. Jangan digurui. Ya, ini pengalaman saya pribadi sebagai pasien pasca stroke ya. Jangan digurui. Dan jangan diperintah. Kita adalah guru. Kita ini adalah selain fisioterapis, kita ini adalah pembimbing. Kita bimbing dia bagaimana dia bergerak dengan benar dan baik. Dan kondisi keluarganya akan berpengaruh. Saya pernah punya pasien itu, dia super kaya, tetapi anak-anaknya tidak mengurus. Dan ketika saya datang ke kamarnya, apa yang terjadi? Pup di tembok, Mbak. Pupnya di tembok, di pantatnya dia, di bajunya dia, dan di bednya dia. Dia orang kaya, Pak. Terus saya tanya, ini anak-anaknya kemana? Anak-anaknya mau meminta si pasien tersebut untuk ke panti jompo, tapi pasien tersebut nggak mau. Dan anak-anaknya sebal. Si anak-anak ini sebal. Apa yang terjadi? Saya sebagai seorang fisioterapis dan sebagai seorang manusia, yang saya lakukan adalah memandikan beliau dan membersihkan kamar beliau selama 3 jam. Saya tidak menolak untuk treatmentnya, tidak. Tapi saya tidak mentreatment dia langsung, tapi saya membersihkan dia dan memandikan dia. 3 jam. Dari situlah saya bisa masuk ke si pasien. Dan pasiennya mau bercerita panjang lebar ke saya dan treatment saya bagus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang dia sudah, alhamdulillah, sudah successful story ya. Dia bisa beraktivitas kembali meskipun dengan beberapa kekurangan. Yang jadi masalah adalah bukan membangunkan psikologisnya, tetapi yang susah adalah ketika bagaimana kita masuk ke psikologis pasien. Yang susah adalah itu. Jadi fisioterapi neurologi harus fleksibel, tidak boleh kaku. Anda harus suka bercanda, bahkan Anda harus hafal harga saham, bahkan Anda harus hafal harga minyak. Kenapa? Karena pasien mengajak mengobrol kadang-kadang. Hal-hal seperti itu yang harus kita dapatkan dari pasien. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya, ini Mas, manakah yang lebih diutamakan? Mengoptimalkan fungsi sensoris atau motoris terlebih dahulu? Posisi apa? Sensoris atau
Motoris. Lebih mengutamakan yang mana? Fungsi sensoris atau motoris terlebih dahulu? Iya, pastinya saya akan ke sensoris. Kalau tidak ada sensoris, maka motoris juga akan jelek. Kalau input sensorisnya tidak masuk dengan baik, maka output motorisnya pun juga tidak akan bagus. Input sensorisnya itu apa ya? Reseptornya, taktil, proprioseptif, vestibular, visualnya harus kita periksa. Kenapa? Karena manusia ini adalah biochemical atau biomechanical neurological musculoskeletal. Sensorisnya terlebih dahulu. Dan kadang jangan lupa teman-teman, kalau kita ngecek sensorisnya jangan hanya di telapak tangan maupun di lengan ataupun di telapak kaki atau tungkai bawah. Tapi kadang kita harus ngecek sensorisnya di area limnya, di area badannya, di area trangnya. Kita cek sensorisnya. Kita cek di area lehernya, bahkan di wajahnya. Kadang kita lupa, oh ini bagus, oh jari ini kerasa, oh tangannya kerasa, tajam tumbul panas dingin kerasa, tapi di area posturalnya, link posturalnya, interconnection di sini, ini juga penting. Katanya kita membahas mengenai postural control, tetapi sensoris postural tidak dicek, kan itu juga konyol gitu. Ya. Seperti itu, apakah ada lagi? Ini Mas, selanjutnya bagaimana cara mencegah subluxasi shoulder pada pasien stroke, Mas? Oke. Subluxasi shoulder, Mbak. Saya akan menjawab dengan agak sedikit meluas sedikit ya. Kenapa kok telapak kaki atau tungkai itu lebih cepat majunya atau lebih cepat perkembangannya dari telapak tangan atau dari lengan? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Kalau ada yang tahu, Anda boleh di kolom komentar. Mungkin Mbak Zahra yang kembar bisa tahu, gitu. Atau Mbak siapa yang Mbak Dini boleh jawab. Kenapa? Karena telapak kaki ini dia sering menapak. Dia sering mendapatkan yang namanya ground force reaction. Sedangkan pada telapak tangan dia jarang sekali menyentuh benda dan dia hanya menggantung. Menggantung. Ada tetangga saya teriak-teriak. Oke. Kalau kita bicara seperti itu, input sensoris yang diberikan kepada lengan itu juga harus kita tambah, Mbak. Kenapa? Input sensoris pada telapak tangan itu akan meningkatkan yang namanya distal stability atau akan meningkatkan respon contextual hand orientasi respon atau CHOR. Atau contextual hand orientasi respon. Dan kalau distal stability-nya bagus, maka proximal stability untuk bahu adalah scapula dan area torakal, itu akan bagus juga. Jadi bukan hanya area torakal saja yang dijaga, tetapi juga distal stability-nya, area contextual hand orientasi responnya dijaga. Ketika itu dijaga, ya dengan cara apa? Dengan cara disentuhkan ke sebuah benda, itu akan membantu Anda untuk meningkatkan kontraksi, meningkatkan tonus pada area proksimal, area otot-otot di bahu, dan itu akan cukup membantu. Ya. Salah satunya seperti itu. Salah duanya apa? Salah duanya, tentunya kita harus melihat bagaimana otot-otot multifidus integrasi sensoris maupun motoris pada spinal di area torakal. Apakah dia cukup untuk mengaktifasi rhomboid, serratus anterior, trapezius, untuk melakukan force couple scapula, sehingga akan menentukan kualitas dari otot-otot
deltoid, seperti nyedot, gitu, nyedot pada humerusnya. Kalau pakai sling gimana, Mas Wisnu? Saya kok belum pernah melihat pasien subluxasi dikasih sling bisa balik, tidak. Tapi bagaimana cara membalikkan adalah dengan cara mengaktifasi distal stability dan juga proximal stability. Ya. Jadi ada closed chain, ada open chain. Kalau closed chain, otot-otot itu dibawa ke arah distal. Kalau proximal atau open chain itu dibawa ke arah proximal. Closed chain ke distal, open chain ke proximal. Nah, itu harus saya ajarkan adaptasi otot seperti itu pada upper limb. Dan juga bola mata juga berpengaruh, teman-teman. Berpengaruh. Ada lagi mungkin seperti itu? Baik, Mas. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara menurunkan spasitas otot pada pasien stroke? Ya. Mbak Aulia, saya nggak ada video ya. Ya, tonus otot sendiri ya. Kalau kita balik ke neuroscience-nya pasti dengan ditentukan oleh Renzo Cell dan juga Aras dan lain sebagainya ya. Tetapi bagaimana untuk menurunkan tonus otot pasien? Oke. Kalau kita lihat ini adalah sebuah grafik, katakanlah ini korek api saya, sebuah grafik. Pasien ini hypertone atau dia low tone. Nah, sejauh mana kita menurunkan hypertone ini? Apakah sampai ke low tone? Tidak, kita hanya menurunkan sampai ke optimal tone, normal tone. Jangan bicara dengan menggunakan menurunkan kekuatan otot, tidak. Tetapi ketika kasus neurologi, kita hanya membicarakan mengenai mengontrol otot. Bagaimana dia dari kekuatan 5 menjadi 4, bisa 3 ke 5, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara menurunkannya tonus otot? Ya, kita ada hubungannya dengan menurunkan tonus posturalnya, Mbak. Bahkan spastis itu bukan masalah utama. Spastis adalah secondary problem akibat dari adanya uncontrolled movement atau uncontrolled tonus pada tonus-tonus postural. Di Bobat sendiri, di DNS dan di PNF, beberapa konsep-konsep pendekatan neurologi ini sangat kental sekali dengan bagaimana menurunkan atau menaikkan atau mengoptimalkan postural, tonus-tonus postural. Ketika tonus postural ini naik, ya, dengan konsep-konsep yang Anda pelajari, maka tonus-tonus otot ini akan turun. Spastis ini akan turun dengan sendirinya. Bahkan tidak usah Anda pegang, Anda hanya posturalnya dengan baik dan benar, maka tonusnya akan berkurang. Seperti itu Mbak Aulia Mutia. Pribun, ada lagi? Banyak. Baik, ini ada lagi, Mas. Apakah pasien pos SNA dengan hemiparesis sinistra mampu beraktivitas dengan bantuan? Oke, teman-teman semua. Neurologi adalah sebuah hal yang sangat susah untuk dibikin algoritma. Kita pukul rata. No. Tetapi apa? Kita tidak memberikan harapan ke pasien, tetapi kita memberikan sebuah probabilitas, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau si pasien ini mampu duduk dengan bantuan minimal, berdiri dengan bantuan berpegangan, apakah Anda ada kemungkinan mampu untuk berjalan? Iya. Iya, ketika dia bisa berdiri tanpa bantuan. Ketika dia bisa berdiri tanpa bantuan, maka dia akan ada kemampuan untuk berjalan tanpa tongkat. Tanpa tongkat. Dan ini cukup bagus sekali ya oleh Mas siapa ini? Mbak Nilo, nih, Mbak Nilo. Cukup bagus sekali Mbak Nilo pertanyaannya. High level function, Anda melihat high level functionnya. Oke, pasiennya sudah mampu duduk bantuan minimal. Maka Anda harus suruh dia untuk duduk tanpa bantuan. Anda harus latih dia di situ. Ketika dia bisa tanpa bantuan, maka proses sit to stand, dari duduk ke berdiri, dan berdiri ke duduk atau stop standing, dia bisa melakukannya dengan gaya yang minimal, ya, optimal, minimal, elegan, gerakannya elegan, maka dia akan bisa kita latih untuk berjalan. Karena latihan stop standing atau sit to stand itu adalah preparation
preparation, persiapan otot-otot jalan seperti quadriceps, gluteal, ya, seperti soleus dan beberapa otot yang lainnya. Bisa insya Allah. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Ini Mas, selanjutnya, apakah tujuan treatment bila kondisi pasien sudah sangat buruk, terutama dalam hal pattern? Oke. Tentunya, ya, kalau ada pasien yang sudah menaun dan memburuk, bahkan pastinya sudah bedeteng gitu ya. Saya pernah ada pasien bedeteng itu, saya buka bolotnya banyak banget di sini dan nggak dimandiin. Ya. Apa tujuan kita? Kita mengembalikan dia ke arah fungsional. Jadi bukan ke perfect function, tidak, tapi dia bisa melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ADL-nya dengan kondisi stroke-nya seperti itu. Dengan kondisi stroke-nya seperti itu. Dan yang susah adalah bukan cara mentreatmentnya, tetapi cara menjelaskan ke pasiennya. Cara menjelaskan ke pasiennya, Pak, oke, kita coba untuk Bapak untuk berlatih, misalkan menyetir mobil, atau Bapak berlatih untuk membonceng motor karena dia hanya punya motor. Dengan kondisi yang sekarang kita ajarkan. Kita realistis saja, teman-teman. Kita realistis. Jadi kita menggunakan latihan-latihan yang mungkin oke lah, Anda nggak usah ikut konseptual approach, Anda memiliki conventional approach, pakai saja, nggak ada yang salah, pakai saja. Dan dia harus bisa minimal atau optimal melakukan kegiatan di rumah atau di lingkungan sekitar dengan kondisi dia yang sekarang. Dia harus legowo, harus menerima, dan itu tujuannya. Di samping itu, Anda coba untuk meningkatkan atau mengurangi problem-problem mungkin tonusnya, mungkin masalah posturnya, atau masalah pain-nya, itu bisa Anda kurangi sedikit demi sedikit. Kalau kita stroke sudah 13 kali, ada pasien saya stroke 13 kali, Pak Santoso ya. Ya, dia harus menerima kondisinya. Ya, menerima kondisinya. Seperti itu. Mungkin ada lagi, sudah cukup puaskah Mbak atau Mas? Kemungkinan cukup Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas. Ya, monggo. Bagaimana cara treatment bila fungsi pendengaran pasien sudah menurun sehingga sulit berkomunikasi? Oke. Dia mengalami kerusakan ya pada pendengarannya. Kalau pada pendengaran sendiri, saya mungkin bisa menjelaskan tetapi tidak terlalu detail ya. Mungkin pada speech therapy bisa menjelaskan. Gangguan pendengaran ini, dia apakah pada area gendang telinganya, atau dia di area pada utrikelnya yang berhubungan dengan si vestibular sistemnya gitu. Ketika dia mengalami gangguan pada utrikelnya dan vestibularnya terganggu, maka saya akan lebih fokus pada area vestibularnya. Dan area vestibular ini sangat berhubungan dengan area pontine retikular atau pons verli yang berhubungan dengan postural. Ketika postural terganggu, maka balance terganggu. Begitu juga sebaliknya, maka saya akan fokus ke vestibularnya. Tetapi ketika hanya auditorinya saja, tanpa ada gangguan vestibularnya, maka saya akan coba berikan input-input suara dengan gelombang-gelombang suara berapa desibel. Ya, saya akan perdengarkan suara, misalkan suara musik. Segini Pak, bisa kedengaran tidak? Dan yang kiri atau yang kanan yang tidak lesi akan saya coba tutup. Dan saya akan juga perdengarkan dia musik atau suara saya, berapa desibel. Kita harus mengukur kemampuan dia ya, sebelum kita diagnosis Bapak nggak bisa mendengar atau budak atau berkurang pendengarannya, ya kita harus mengukur seberapa dia bisa merasakan suara, seberapa dia bisa mendengar suara. Disitulah kita mulai meningkatkan atau mengaktifasi reseptor auditorinya. Seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Sekian sesi diskusi kali ini. Berikutnya akan saya sampaikan kesimpulan dari materi Mas Wisnu. Yang pertama, faktor psikososial lebih berkontribusi terhadap pendekatan holistik daripada faktor biomedis. Pendekatan holistik memungkinkan berkembangnya program rehabilitasi.
rehabilitasi dini memaksimalkan potensial fungsional recovery. Sekian, itu tadi kesimpulan dari materi Mas Wisnu. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya yang diberikan kepada